Allah sendiri itu meletakkan dirinya sebagai wali juga. Maka kalau kita dapat masalah apa-apa kita bilang wakafabillahi waliya. Pokoknya Gusti Allah sing makili kabeh. Jadi wali itu kan jabatan yang melanggar struktur ya, karena Allah ya wali, kita ya wali. Tinggal kita mau enggak menjadi walinya Allah dalam urusan itu. Nah, wali raja. Nah, wali itu bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Sanskerta, bukan bahasa Kawi, bukan bahasa Melayu, melainkan bahasa Arab. Mulanya saiki nek kate di Jawa no ya Brahmana Raja, Brahmana Raja. Jadi ini bukan Hindu, bukan soal kasta atau strata sosial budaya masyarakat. Ini urusan konsentrasi kehidupan manusia yang berbeda-beda. Ono sing fokusnya adalah Tuhan dan keilahian, sehingga outputnya adalah kebijaksanaan, kelembutan, keindahan. Itu namanya Brahmana. Terus ada yang fokusnya adalah ketegasan dan kejujuran, itu namanya Satria. Terus ada yang fokusnya itu harta benda, keduniaan, materialisme, kapitalisme, itu namanya Sudra. Nah, Sudra sama dengan Paria, cuma bedanya kalau Paria itu merbanjani kalau kemungkinan dia ya melok air pokoknya. Nek gak mangan. Nek Sudra itu menomorsatukan materialisme karena dia rakus atau ambisius. Nah, kita berharap bahwa nanti kita akan punya pemimpin yang wali raja. Artinya dasarnya jadi wali, dasar itu Brahmana. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa Brahmana. Masih tukang becak, masih petani di sawah, di desa kutuk, itu muluki anake tentang Gusti Allah, tentang sopan santun, adab budaya, akal budi dan seterusnya. Jadi kita itu bukan bangsa satria, tapi bangsa lebih tinggi dari satria, itu bangsa, yaitu bangsa Brahmana. Itu alasan pertama. Nomor dua, sampai lihat pariwisata Jawa Timur, Jateng dan semuanya itu, misalnya Borobudur, Prambanan, Trowulan, itu semua adalah warisan Brahmana, bukan warisan Ksatria. Jadi tidak ada peninggalan sejarah Ksatria Indonesia, tidak ada. Yang ada adalah peninggalan Brahmana. Tempat-tempat ibadah, tempat yang sekarang kita jual sebagai tempat-tempat pariwisata itu adalah tempat warisan-warisan kebrahmanaan, warisan-warisan kerohanian, warisan-warisan keilahian. Jadi kita itu bangsa Brahmana. Bahkan tentara adalah Brahmana, prajurit Brahmana prajurit misalnya gitu ya. Muka-muka polisi ya, muka polisi gak Sudra gak Tarian ya, muka-muka ya. Amin ya rabbal alamin. Dan pokoknya intinya kita tuh ini sebenarnya wali raja ini adalah cara melihat Indonesia yang agak berbeda dengan yang selama ini ada. Jadi Kiai Kanjeng, progres saya Teater Percikan itu mendiskusikan Indonesia karena kita sangat sungguh-sungguh kepada Indonesia, kita sangat mencintai Indonesia, kita sangat senang kalau Indonesia senang, kita sangat bahagia kalau Indonesia bahagia kan. Jadi maka kita mikir benar masa depan Indonesia mulai 2024 itu nek iso ono perubahan. Dan mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini sudah ada gejala-gejala perubahan itu. Kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya ini bangsa yang dipilih oleh Allah. Ini bangsa yang sangat istimewa. Cengengesan, guyan-guyu, masuk melarat ya, guyan-guyu. Gak di penggawean wani rabi. Gaji ini gak mudun, bojone mangak meneh kan gitu ya. Pokoknya rakyat Indonesia itu rakyat pilihan Allah. Memang pilihan Allah. Tidak ada krisis. Yang krisis pemerintahnya, negaranya, tapi rakyatnya gak cinta belekai. Ono bensin jadi kata munggah ditantang kalau Surabaya. Ayo nanti cari munggah, belum munggah. Termasuk belekai rokok itu ditantang kalau ada. Apa mana? Wis Indonesia Jawa pisan, Jawa Surabaya pisan ya apa. Berarti kan apa itu ya? Teki lah. Top lah. Nah, kita menggambarkan betapa rakyat Nusantara itu rakyat yang sangat diunggulkan oleh Allah dibanding rakyat-rakyat seluruh dunia. Dan kita berdoa dengan wali raja ini bahwa besok-besok negara-negara dari luar akan kirim TKI dan TKW ke Indonesia. Nek presidennya bener memilih ya. Nek DPR bener memilih. Jadi gak ono kok TKW, TKI itu kan berenang Hongkong, teko militer nang Korea gak ono. Meneh iku teko Busan nyambut gawe nang Sidoarjo ngono rek. Ya.
suatu hari Indonesia adalah pusat kemakmuran dunia, dan itu sudah ditegaskan oleh entitas yang namanya Borobudur, yang oleh mbah-mbah kita dulu set up untuk punya antena yang namanya cakra dengan putaran terbalik dari bawah, yaitu putaran ke kanan, itu namanya putaran paradaksina yang menyerap semua rezeki dari alam semesta dan langit. Itu diturunkan untuk Indonesia. Jadi apa sebabnya Indonesia itu 2/3 lautan, karena memang biar malaikat diwan Gusti Allah ngesoki banyu rene. Iku sokno berkah penang bumi. Malaikatnya mudun kabeh pas Indonesia. Jadi Indonesia menjadi negara paling indah. Pulau-pulaunya paling indah tuh, bentuknya. Dan sampai dulu globe atau atlas kita ono negara waktu kayak gini gitu. Jadi ono Sumatera, ono Segenting, ono Semangap, ono semua macam-macam pokoknya. Itu Indonesia itu paling luar biasa. Jadi tanah air dan rakyat Indonesia itu adalah kekasih Tuhan menurut saya. Dan saya sangat percaya itu, makanya saya tidak marah. Saya juga tidak memprotes, saya tidak ngesulo dengan keadaan apapun saja Indonesia, karena itu gurung wayai ya. Benar wis Pak Ida waktu wakiyah laisa lewatnya kalita. Kalau sudah tiba saatnya, nanti Allah akan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pusat kemakmuran dunia. Bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang adi kuasa, bangsa sing iso mimpin sak dunia. Kan gak percaya. Delok musik Jawa Timur ngaji luwi wong Arab, ya ta gak? Mojokerto itu pusat qori luwi Mesir, luwi Syria, luwi Turki. Saiki delok wong Arab sitok rene kon gandang koyo takolane iso keton biji. Jadi kalau orang Jawa Timur itu semua bisa. Jadi orang Jawa itu, ini bukan Jawa sentris ya. Ini bukan soal Jawa sentris, ini soal fakta takdir dari Allah SWT. Tentu ada birokrasinya, ada algoritmanya. Oke, teman sekalian, maka malam ini saya mohon dengan sangat Anda semua mendengarkan dengan kesungguhan pikiran, kesabaran, dan kekhusyukan hati. Nah, untuk itu, karena ini adalah cita-cita dan harapan serta doa untuk Republik Indonesia, meskipun apa jenenge tahun 2022 Sumpah Pemuda itu kan nggak nyebut negara Indonesia, nah disebut tanah air, bangsa dan bahasa. Negara ini nggak disebut lali. Jadi ketika kita bikin negara, kata iso gitu, kira-kira gitu, milih presiden salah gitu. Muga-muga mae kok sing iso nutupi, sing iso nambah iki kabeh. Aku kan diambisi aku pokoknya njaluk Gusti Allah, pokoknya sampean rotok ditambahi sak dikit ae oleh sayang nang wong Indonesia iki. Wong Indonesia itu top tak laporno taikat mereka top, Indonesia itu top. Nasionalismenya tidak harus, nasionalis Indonesia tidak harus dia kaya sukses, tidak masih melarat, masih gelandangan, tetap Indonesia ini teman. Ini gak berjalan dua badminton dunia. Pokoknya anggur sing nonton wong Indonesia masih mek 5 ngalahno sak gedung. Langkeme karo sembarang ditutupi aja. Karena iso sing ngalahno arek Indonesia. Jadi supporter itu yang paling fanatik, yang paling nasionalis. Dan Anda boleh kemana-mana di seluruh dunia. Orang Indonesia itu nasionalisme paling alamiah dan paling orisinal, paling otentik dan paling tinggi di antara semua yang lain. Oleh karena itu jangan pernah berpikir bahwa saya ini lapor-laporan Indonesia. Aku ini cinta kupol dari Indonesia. Karena aku mikir drama ini aslinya terakhir ya. Drama ini aslinya terlahir dari berkah Allah pada saya yang berupa stroke 4 kali. Aku itu 4 stroke, 2 tahun. Dan saya dengan stroke itu kemudian saya mengenal MRI, saya mengenal software saya, OS, operating system saya di kepala belakang ini. Kemudian saya mengenali hati, mengenali semua yang lembut-lembut, yang juru-juru sudah kuliah itu. Sungguh lupuk itu tak kenali kabeh. Akhirnya saya sampai kepada optimisme dan khusnudon kepada masa depan Indonesia. Dan muga-muga ini gak sampai suwe wis ono anu bang-bang wetange, wis ono semburat cahaya dari timur. Dan semburat cahaya dari timur itu ya Surabaya. Karena Surabaya itu kota pahlawan, dan sekarang akan jadi kota pahlawan lagi meskipun bentuknya berbeda, tidak seperti 45 dulu. Ini ya. Oleh karena ini segala sesuatunya berpusat pada cinta kepada Nusantara, kepada tanah air. Maka drama ini pelaku utamanya adalah Ibu Pertiwi.
Terus ada tokoh yang namanya Maulana Iradat. Ojo takon Maulana Iradat itu malaikat ta demit ta apa gitu ya. Wong kon wayang ya gak tau takon. Betara guriku wong ta malaikat. Kon ya gak tau takon to. Betara Naroda itu. Betara Kala, Betari Durga itu wong ta jin ta malaikat. Enggak pernah jelas tuh entitasnya. Nah, dalam drama, jadi yang drama Mungsungi ini pemain sang peluru kabeh pakai jeneng jin. Jadi saya ambil nama jin dari Banyuwangi sampai Merak. Komunitas musik tak cukup jenenge sing apik-apik menurut aku tak kayak jenenge pemain-pemain drama Mungsungi 4 bulan yang lalu itu. Cuman aku njaluk izin, aku perjanjian kalau tidak ada gangguan loh ya. Kalau ganggu tak pencak kan ya. Nanti di Bapak Suci campur pada Musa, campur Bupati Putih, campur S1 Rasai, campur Pencak Gombang, macam-macam tak ada gelombang. Jadi misalnya, jadi saya serius dengan semua ini dan saya mohon Anda semua mendengarkan sesungguh-sungguhnya.